Halo anak-anak Mister, gimana kabarnya? Mister harap kabar kamu baik-baik saja. Nah, Mister akan melanjutkan pembelajaran yaitu tematik. Nah, kamu sudah selesai pembelajaran agama, kita akan mempelajari itu pembelajaran tematik. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya buat anak kami berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Oke, kita akan masuk pembelajaran yaitu bahasa Indonesia. Ya, menemukan kalimat saran dalam teks. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah. Nah, kemudian untuk kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Sampai saat menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Ingat, saran harus disampaikan dengan sopan. Untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bagian teks dengan seksama. Nah, menyatakan kalimat saran secara lisan. Untuk menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Kalimat saran ditunjuk dengan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Nah, contoh saran kepada teman saat malas belajar. Edo seorang anak yang malas belajar sehingga sering ditegur oleh gurunya, dan situ memberikan saran kepada Edo. Nah, sebaiknya Edo, kamu harus belajar dengan rajin supaya kamu naik kelas dan boleh juga belajar bersama. Nah, kita akan masuk itu PPKN. Hak dan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, kita tunaikan. Jika apa yang sudah menjadi kewajiban kita itu telah kita tunaikan, maka kita bisa menerima hak. Hak adalah sesuatu yang sudah mestinya kita terima, yang didahului dengan menunaikan kewajiban. Jadi, kita akan mendapat hak setelah apa yang menjadi kewajiban kita ditunaikan terlebih dahulu. Nah, ini adalah hak dan kewajiban di sekolah. Contoh hak didapatkan anak-anak yang saat di sekolah itu mendapatkan materi pembelajaran, bertanya dan berpendapat, menggunakan fasilitas yang ada, mendapatkan waktu istirahat yang cukup, mendapatkan perilaku yang adil. Nah, kewajibannya yaitu belajar serta mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Kemudian saling menghargai dan menghormati. Yang kemudian menjaga kualitas sekolah. Nah, pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan seimbang dengan diiringi tanggung jawab. Tanpa sikap tanggung jawab, pelaksanaan hak kewajiban tidak bisa berlaku seimbang atau mengakibatkan ketidakadilan bagi satu pihak. Hak dan kewajiban dilakukan seimbang artinya manusia tidak boleh selalu menuntut haknya terus-menerus dengan mengabaikan atau tidak menjalankan kewajibannya. Antara hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, yakni melakukan kewajibannya dengan bersungguh-sungguh dan setelah itu bisa menuntut apa yang menjadi haknya. Nah, kewajiban kita sebagai seorang siswa saat melihat kelas kotor yaitu membuang sampah pada tempatnya, kemudian bersihkan lingkungan sekolah yang kotor, mengikuti piket sesuai dengan jadwal, menyapu ruangan kelas dan membersihkan papan tulis. Kemudian merapikan meja sesuai dengan tempatnya. Nah, buat anak kami tugasnya
yaitu yang pertama pembelajaran 2 halaman 34 pilihan berganda nomor 1 sampai 4 dan isian nomor 1 sampai 3. Yang kedua pembelajaran PPKN halaman 46 pilihan berganda nomor 1 sampai 5 dan isian 1 sampai 5. Nah, buat anak kami yang belum mengerti boleh bertanya sama Mister. Mister buat anak kami jaga kesehatannya. Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.